Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan lanjutkan ke video pembahasan masih berkaitan dengan materi-materi TOEFL. Nah, jadi seperti yang kita sudah tahu bersama bahwa di ujian TOEFL, baik TOEFL PBT, ITP maupun Prediction, itu ada 3 sesi atau 3 skill yang akan diujikan. Yang pertama itu adalah listening comprehension, yang kedua adalah structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading comprehension. The listening comprehension itu akan terdiri dari 50 butir soal dengan waktu 36 menit. Ya, nanti pembagiannya itu ada di part A, part B, dan part C. Structure and written expression itu nanti ada 40 butir soal dan waktu 25 menit. 15 butir soal untuk structure dan 25 butir soal untuk written expression. Dan yang sesi terakhir itu adalah reading comprehension dengan 50 butir soal dengan waktu 55 menit. Baik, kita akan langsung saja masuk ke listening comprehension. Di listening comprehension, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa nanti akan ada 3 part A, part B, dan part C. Di part A, nanti akan ada 30 soal berupa short conversation, dan satu short conversation diikuti oleh satu soal. Di part B, itu ada 2 long conversation, 2 percakapan panjang, di mana satu percakapan panjang diikuti oleh 4 butir soal. Dan part C itu berupa talks, atau kita sebut dengan ceramah, ya, atau monolog, di mana satu talks atau satu monolog diikuti oleh 4 pertanyaan. Sekarang kita masuk ke part A. Nah, sebelum kita masuk ke strategi menjawabnya, kita akan coba membahas beberapa pertanyaan yang lazim muncul di part A. Jadi di part A itu biasanya percakapan antara man and woman, dan yang ketiganya itu adalah narrator. Narrator bertugas untuk menanyakan informasi yang disampaikan oleh man or woman atau pembicara. Nah, sekarang kita coba pahami terlebih dahulu jenis-jenis pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh narrator. Yang pertama itu adalah maksud suatu respon atau ujaran. Yang kedua adalah makna terimplisit dari suatu respon atau ujaran, ya, di mana kita harus menarik kesimpulan dari apa yang kita pahami. Yang ketiga, kemungkinan tindakan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut percakapan. Yang keempat, topik atau permasalahan yang sedang diperbincangkan, anjuran yang sebaiknya dilakukan, pendapat pembicara tentang suatu perkara, dugaan pembicara tentang suatu situasi, tempat terjadinya percakapan, dan identitas atau pekerjaan penutur. Nah, lebih kurang seperti ini yang akan ditanyakan oleh narator, yaitu seperti what does the man or woman means? Ini menanyakan tentang maksud ujaran dari laki-laki atau perempuan tersebut. Yang kedua, what does the man or woman imply? Ini adalah informasi implisit. What will the man or a woman probably do next? Ini adalah tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tersebut. What are the speakers talking about? Berarti ini mengenai topik pembicaraan. What does the man or woman want to know? Apa yang ingin dia ketahui? What did the man or woman suggest that blah 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 do? Berarti ini mengenai saran yang diberikan. What does the man or woman think about? Ya, apa yang dia pikirkan? What does the man or woman assume? And where does this conversation probably take place? Ini pertanyaan mengenai lokasi, ya, percakapan itu. Dan who is the man or woman? Ini berarti profesi. Dan what does the man or woman says about? Nah, ini adalah mengenai apa yang dikatakan oleh man or woman. Nah, sekarang kita masuk ke strategi menjawab soal listening part A. Ada 3 strategi utama yang bisa kita gunakan, tapi tidak bersifat permanen, ya. Ini tidak juga bisa kita terapkan untuk semua soal. Tentunya hal utama yang harus kita lakukan tetap itu adalah mencoba memahami maksud dari man or woman, atau maksud dari pembicara. Namun, ketiga
hal ini bisa kita praktekkan jika kita tidak memahami maksud dari kedua pembicara. Nah, strategi yang pertama itu adalah fokus kepada pembicara kedua. Focus on the second line of the conversation. Biasanya, informasi yang ditanyakan oleh narator itu adalah informasi yang disampaikan oleh orang kedua. Jadi jika teman-teman tidak memahami maksud atau informasi yang disampaikan orang pertama, tidak perlu khawatir, karena bisa jadi bukan itu yang ditanyakan. Maka kita coba fokus kepada apa yang disampaikan oleh orang kedua. Yang kedua, pilih jawaban yang mengandung sinonim dan hindari kata-kata yang sama. Choose synonym and avoid similar words. Nah, jawaban yang kita butuhkan itu adalah jawaban yang berupa sinonim dari yang disampaikan oleh pembicara kedua. Jadi yang perlu kita temukan itu adalah ide atau gagasan yang sama yang disampaikan oleh orang kedua, bukan kata-katanya yang sama. Ya. Nah, maka kata-kata yang sama yang muncul di percakapan dan muncul di pilihan jawaban itu bisa jadi jawaban yang kurang tepat. Yang ketiga, hindari bunyi yang terdengar sama atau avoid similar sound. Nah, kita juga harus menghindari bunyi-bunyi yang terdengar sama, ya, walaupun sebenarnya kata-katanya berbeda. Nah, tiga hal ini harus bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menjawab soal-soal di listening di part A. Nah, sekarang coba kita contohkan. Page 29. Example from the paper and computer TOEFL tests. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Oke, dari yang kita dengarkan, ya, Billy really made a big mistake this time. Kata woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Narrator, what does the woman say about Billy? Nah, jadi kalau kita lihat, yang ditanyakan narator adalah, what does the woman say about Billy? Yaitu adalah maksud informasi yang disampaikan oleh woman. Maka ini yang perlu kita pahami maksudnya, dan kita temukan makna atau ide yang sama yang disampaikan oleh orang kedua dan yang ada di pilihan jawaban. Yes, he forgot to turn in his research paper. Jadi, Billy sungguh membuat kesalahan besar saat ini, ya karena dia lupa mengembalikan atau mengumpulkan tugasnya. Berarti dia lupa mengembalikan dan mengumpulkan tugasnya. Maka, kalau kita perhatikan, makna yang sama atau ide yang sama dengan ya, informasi yang disampaikan orang kedua, kalau kita lihat yang A, it was the first time he made a mistake. Itu pertama kalinya dia membuat kesalahan. Maka informasi ini tidak sama dengan informasi yang disampaikan orang kedua. Berarti kurang tepat. Yang B, he forgot to write. Nah, di sini kan bukan to write ya. Tapi di sini tuh mengembalikan atau mengumpulkan. Ini juga kurang tepat. He turned in the paper in the wrong place. Dia mengembalikan tugas di tempat yang salah. Ini juga informasinya juga tidak sama. He didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat ya mengumpulkan tugasnya. Ya, ini juga sama, he forgot. Kalau kita perhatikan, kata forgot itu memiliki makna yang sama dengan didn't remember. To turn in memiliki makna yang sama dengan to submit. And his assignment memiliki makna yang sama dengan research paper. Maka dapat kita simpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh orang kedua ya itu sama dengan pilihan jawaban yang D. Nah, atau cara lainnya kita juga bisa menghindari kata-kata yang sama yang muncul di percakapan dan muncul di pilihan jawaban. Yang di A di sini mengandung kata mistake, ini juga sama ada mistake. Yang B ada kata forgot and paper. Yang C itu ada kata turn in and paper. Maka ini juga bisa menjadi strategi bagi kita untuk mengeliminasi jawaban. Oke, selanjutnya contoh yang kedua.
Page 31. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Okay, what does the man say about Barbara? Jadi kalau kita perhatikan percakapannya, a woman, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Jadi yang ditanyakan adalah apa yang dikatakan oleh laki-laki ini mengenai Barbara. Seperti ini ya. Maka kita fokus untuk memahami maksud dari orang kedua ini. Ya, she just started working in real estate agency. Dia baru saja bermulai bekerja di agensi real estate. Maka kita harus memilih jawaban yang maknanya sama dengan pilihan, dengan maksud dari bicara kedua. Kalau kita lihat yang A, she always like her work. Dia selalu menyukai pekerjaannya. Berarti ini juga tidak sama. Kalau kita lihat yang C, she just bought some real estate. Dia membeli. Nah, ini kan mulainya bekerja ya di sini ya. Berarti juga kurang tepat. Yang D, she bought a real estate agency. Nah, dia tidak membeli ya. Oke. Maka yang paling tepat adalah she began. Kata begin memiliki makna yang sama dengan started working. A new job. Berarti in a real estate agency working. Berarti dia memulai pekerjaan yang baru. Atau kita juga bisa menerapkan cara yang tadi, di mana kata real estate ini muncul, ya, kata-kata yang sama muncul di opsi dengan yang ada di audio, maka ini juga bisa kita gunakan untuk mengeliminasi jawaban. Oke. Maka pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Page 33. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Oke. Nah, kalau kita lihat percakapannya, man bilang, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak bisa datang dengan kita, pergi dengan kita? Gitu ya. He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Nah, ini yang ditanyakan adalah maksud dari woman. Berarti masih orang kedua. Ya. He was searching for a new apartment. Dia sedang mencari tempat tinggal baru atau apartemen baru. Maka juga sama. Maka kita harus menemukan informasi dari pilihan jawaban yang maknanya sama dengan informasi yang disampaikan orang kedua. Kalau kita lihat yang A, he was in the department's office. Nah, ini jawabannya tidak sama ya. Kalau yang C, he was working on his research project. Ini juga tidak nyambung. Kalau yang D, he had appointment. Dia memiliki janji di gereja. Ini juga sama, tidak nyambung. Maka yang paling tepat itu adalah yang B. Ya. Searching memiliki makna dengan looking for. For a new apartment, ini adalah tempat tinggal. Berarti a place to live. Oke. Kalau kita menerapkan skill 3, yaitu menghindari bunyi yang sama, maka di sini ada kata apartment and search. Maka di pilihan A ada kata-kata department. Ini bunyinya mirip-mirip ya. Department dengan apartment itu mirip. Ya, research dengan kata search. Appointment, church juga sama. Nah, ini bunyinya mirip-mirip. Nah, ini juga bisa kita hindari. Nah, untuk membantu kita untuk menemukan jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis strategi yang keempat. Strategi yang keempat itu adalah menyimpulkan pertanyaan who, what, and where. Pertanyaan who, what, and where ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu implisit gitu ya. Atau kita harus menyimpulkan dari apa yang kita pahami. Ya, berarti kita harus menarik kesimpulan. Nah, untuk pertanyaan who itu adalah menanyakan profesi. Ya, biasanya profesi dari orang kedua. Nah, untuk profesi itu sendiri tentunya tidak akan disampaikan secara eksplisit orang kedua ini pekerjaannya apa.
Tapi kita harus bisa menyimpulkan dari clue yang diberikan. Misalkan kalau konteksnya misalkan contohnya seperti ini. Pak, saya ingin mengumpulkan tugas. Oh ya, silakan simpan saja di meja saya. Nah, kira-kira profesi antara kedua orang itu apa ya? Nah, di situ ada clue-nya seperti tugas, Pak, meja saya. Maka bisa kita simpulkan ini adalah antara guru dan siswa atau dosen dengan mahasiswa. Maka profesi yang kedua itu adalah antara guru dan mahasiswa, guru dan siswa atau mahasiswa atau dosen. Maka kita tinggal perhatikan saja, berarti orang kedua itu kira-kira siapa. Nah, pertanyaan what ini menanyakan tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh orang kedua. Ini juga sama, tidak menyampaikan secara eksplisit, kira-kira orang kedua itu akan melakukan apa setelahnya. Pertanyaan where ini menanyakan tentang lokasi. Nah, lokasi juga sama, tidak akan disebutkan secara langsung ini terjadi percakapannya di mana, tapi kita juga harus menebak atau menarik kesimpulan dari clue-clue yang diberikan. Kalau tadi berarti terjadinya di sekolah ya, karena ada tugas, meja, dan Pak. Maka konteksnya adalah konteks sekolah. Oke. Cara menjawab jenis pertanyaan ini adalah dengan bantuan clue tadi ya. Oke. Nah, ini adalah jenis pertanyaannya. Who is probably talking? Ini pertanyaan who. Ya, what will she or he probably do next? Where does the conversation probably take place? Ini adalah 3 pertanyaan yang kemungkinan akan muncul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan who ya. Page 36. Example from the paper and computer TOEFL tests. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Oke. Sekarang who is the man? Ya. Kalau kita perhatikan percakapannya, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Nah, kira-kira man ini siapa? Maka kita bisa menarik kesimpulan dari clue yang diberikan. Kalau kita perhatikan, ada kata assignment, ada kata absent, ada kata class, ada homework, ada quiz. Maka ini konteksnya konteks sekolah ya, konteksnya kampus gitu. Maka orang pertama ini kira-kira siapa? Karena dia bertanya mengenai tugas, ya berarti ini adalah students. Maka yang menjawab sudah pasti teacher. Maka orang kedua ini adalah teacher. Oke. Selanjutnya. Ini pertanyaan what? Page 36. Example from the paper and computer TOEFL tests. Are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? What will the man probably do next? Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh man. Nah, kalau kita perhatikan percakapannya, are you going to read those books here in library? I think I'd rather check them out now and take them home. Ya, apakah kamu akan membaca buku-buku tersebut di perpustakaan? Saya pikir saya akan memeriksanya terlebih dahulu dan membawa pulang. Nah, what will the man probably do next? Seperti yang ditanyakan adalah man ini. Nah, berarti kalau seandainya dia memeriksa buku-buku tersebut, maka ya ini yang akan dia lakukan selanjutnya, yaitu pergi memeriksa. Ya. Kemana dia memeriksa? Apakah selanjutnya? Berarti kalau seandainya dia ingin memeriksa, kalau pilihan A ya berarti kurang tepat ya, sit down. Ya, memeriksa berarti bukan duduk berarti. Look for some more books, mencari buku-buku yang lain. Ya, berarti bukan memeriksa ya, berarti ini mencari. Berarti untuk memeriksa biasanya kemana? Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan luar negeri ya
Kalau kita ingin memeriksa buku, ya kita lihat dulu di komputernya gitu kan. Kira-kira bukunya ada di mana. Ya, baru kita cari. Nah, kalau yang B berarti kan langsung nyari ya. Itu salah. Kalau yang C, return the books to the shelf. Mengembalikan buku ke raknya. Bukan juga. Maka yang paling tepat adalah yang D. Yaitu go to the circulation desk. Seperti kita ke meja sirkulasi. Di meja sirkulasi biasanya kita melihat-lihat buku yang ingin kita cari gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini juga bisa kita terapkan skill 2, yaitu menghindari kata-kata yang sama. Nah, karena di sini ada muncul kata library, books, ada kata juga kata books. Maka ini bisa membantu kita untuk menebak. Oke, next. Menyimpulkan pertanyaan where. Nah, ini adalah mengenai lokasi. Oke. Page 37. Example from the paper and computer TOEFL tests. Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some suntan lotion. Where does this conversation probably take place? Oke. Ini adalah pertanyaan mengenai where. Ya, berarti lokasi. Kalau kita perhatikan, ya, are you going to the water or just going to lie there on the sand? Apakah kamu akan ke air gitu ya, atau hanya berbaring di pasir? I think I need to put on suntan lotion. Ya, saya pikir saya akan menggunakan santan lotion. Lotion terlebih dahulu katanya. And where does this conversation probably take place? Nah, untuk menarik kesimpulan dari pertanyaan where ini, tentunya kita tarik kesimpulan dari clue-clue yang diberikan. Apakah ini at the beauty salon, at the beach, at the sandbox, atau at outdoor restaurant? Nah, karena kalau kita perhatikan, di sini ada kata water, ada kata lie on, and sand, pasir. Di sini ada santan lotion. Maka kemungkinan besar kalau ada 3 kata-kata ini, maka konteksnya itu adalah konteks di pantai ya. Maka yang paling tepat itu adalah at the beach. Oke. Nah, seperti inilah cara menjawab soal-soal where. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis pertanyaan atau strategi 6. Pertanyaan who and what pada kata benda ganda atau multiple nouns. Jadi di listening juga ya nanti kita akan gampang terjebak atau mungkin agak membingungkan karena ada 2 benda yang disebutkan ya. Nah, apakah benda mana yang melakukan apa kan gitu ya. Siapa yang melakukan, siapa yang dikenakan aksi. Nah, itu juga kita harus hati-hati dalam menjawab jenis soal seperti ini. Nah, biasanya jenis soal ini ada 2 orang atau 2 benda yang disebutkan, perhatikan siapa yang melakukan apa atau kepada siapa. Gitu ya. Nah, contoh. Page 41. Example from the paper and computer TOEFL tests. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Oke. Nah, tadi apakah Robert became a new member of the band? Atau Robert took Mara's place? Mara didn't have a place in the band? Atau Mara took Robert's place in the band? Nah, berarti siapa yang melakukan apa, kan gitu ya. Siapa yang mengambil apa, dan siapa misalkan yang tergantikan. Nah, kita harus jeli dalam mendengarkannya. Ya, kalau kita perhatikan, do you know who is in the band now? Kamu tahu nggak yang di band itu sekarang siapa katanya? I heard that Mara replace. Jadi Mara yang menggantikan Robert in the band. Berarti Mara yang menjadi yang member baru gitu ya, dan Robert tergantikan. Nah, sekarang what does the woman say about the band? Ya, berarti kan ini ya, ditanyakan woman. Nah, sekarang Mara yang menggantikan Robert. Kalau yang A, Robert became new member. Nah, di sini bukan Robert ya, tapi Mara yang menjadi new member. Jadi ini kurang tepat. Robert took Mara's place. Nah, kebalik ya, terusnya Mara. C, Mara didn't have a place. Bukan, karena Mara menjadi member baru. Maka yang paling tepat adalah yang D, yaitu Mara took Robert's place in the band. Okay, this is the correct one.
Oke. Nah, selanjutnya strategi 7. Mendengarkan ungkapan kalimat negatif atau listen for negative expressions. Jadi, di listening part A, biasanya orang kedua juga menggunakan ungkapan-ungkapan negatif. Nah, jika teman-teman nanti mendengarkan ungkapan negatif, maka strateginya adalah jawaban untuk kalimat berupa ungkapan negatif adalah ungkapan positif yang mengandung kata yang maknanya berlawanan. Ya, berarti mengandung kata yang maknanya berlawanan. Ya, biasanya expression atau ekspresi yang menunjukkan negatif itu ada seperti regular negatif, seperti kata not, ya seperti ini, atau negative expression yang lain seperti nobody, none, nothing, never, atau juga menggunakan negative prefix seperti un, in, this. Nah, kata-kata ini menunjukkan negatif. Contoh, Tom is not sad about the results. Kalau not sad, berarti dia tidak sedih, ya, berarti dia bahagia, happy. Nobody arrive on time. Tidak ada yang nobody, tidak ada satupun yang datang tepat waktu, berarti semuanya terlambat. Saul never works hard. Tidak pernah bekerja keras. Kalau itu tidak pernah bekerja keras, ya berarti lazy. The patient was insane. Pasiennya tidak waras. Kalau tidak waras, ya berarti ya, not sane, crazy ya. Oke, jadi untuk jawabannya itu adalah maknanya yang berlawanan, ya lebih ke positifnya. For example, Page 45. Example from the paper and computer TOEFL tests. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di percakapannya, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Bagaimana dia bisa sampai ke rumah neneknya di Maine hanya 5 jam, katanya. Terus kata woman, they didn't drive slowly. Nah, mereka tidak mengendarai dengan pelan. Kalau tidak mengendarai dengan pelan, berarti ya cepat, kan gitu ya. Nah, berarti what does the woman say about the trip? Nah, apa maksud man ini katanya? Berarti tidak mengendarai dengan pelan. Nah, kalau yang B, they couldn't have driven more slowly. Ya, berarti dia berkendara dengan sangat lambat, kan gitu ya. Itu bukan. Kalau yang C, they wanted to travel slowly. Nah, mereka berkendara dengan lambat juga bukan. Kalau yang D, they didn't drive to Maine. Nah, bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. They drove rather quickly. Mereka mengendarai dengan lebih agak cepat, gitu ya. Oke. Ini juga bisa kita terapkan skill 2, yaitu menghindari kata-kata yang sama. Di mana yang B ada kata slowly muncul, ini ada kata main, ini juga ada kata main. Ini bisa membantu kita untuk eliminasi jawaban. Oke. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan ungkapan kalimat negatif ganda. Jadi kalimat negatif yang digunakan tidak hanya satu, tapi juga bisa kalimat negatif ganda ya. Apa itu kalimat negatif ganda? Berarti dalam satu ungkapan ada 2 kalimat negatif, ada 2 expression negatif ya. Ya tadi ya, negatif itu ada kata not, no, non, ya. Prefix seperti in, an, this, 2 negative verbs, neither or not dan lain sebagainya. Contoh, he didn't like the unclean office. Dia tidak menyukai kantor yang tidak bersih. Kalau dia tidak menyukai kantor yang tidak bersih, berarti dia artinya menyukai kantor yang bersih, gitu kan? Berarti jawabannya itu harus berupa expression positif ya, kalimat positif. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Tidak salju, maka mereka tidak pergi. Berarti mereka pergi kalau salju. Sue didn't like the movie, neither did Mark. Sue ini tidak menyukai film atau movie. Begitu juga Mark. Berarti begitu juga Mark ini berarti mereka tidak menyukai ya. Sama-sama tidak menyukai. Okay, for example. Page 47. Example from the paper and computer TOEFL tests.
I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Okay, what does the woman say about the concert? Ah, I can't believe the news that I heard about concert. Saya nggak percaya berita yang saya dengarkan mengenai konser. Well, it isn't impossible. Nah, ini double negatifnya di sini ya. Itu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin ya berarti possible kan gitu ya. Possible. Nah, kalau berarti jadinya mungkin kan gitu. Mana maknanya yang mungkin? Kalau yang A, there's no possibility. Tidak ada kemungkinan, berarti kurang tepat. Kalau yang B, the concert will definitely not take place. Kalau not berarti ya tidak terjadi ya. Kalau yang D, the concert can't take place. Tidak bisa diselenggarakan. Berarti juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. The concert may take place. Nah, untuk menjawab yang seperti ini juga bisa membantu nih ya. Karena jawabannya itu harus jawaban berupa kalimat positif, maka kalau kita perhatikan A itu ada negatifnya. Yang B juga ada negatif, dan yang C juga ada negatifnya. Maka ini bisa membantu kita untuk memilih jawaban. Maka satu-satunya kalimat positif adalah yang C. Oke. Oke, selanjutnya yaitu listen for almost negative expression. Nah, kalau tadi single negatif, double negatif, nah sekarang itu hampir negatif gitu ya. Nah, ini baru hampir negatif ya. Oke, ini baru hampir negatif. Nah, biasanya ada beberapa makna yang menunjukkan hampir negatif. Kalau hampir negatif berarti masih positif ya. Masih positif. Gitu ya. Ada dua makna. Makna yang pertama itu almost known, hampir tidak ada. Ini almost never, hampir tidak pernah. Gitu ya. Almost known, hampir tidak ada itu kata-kata yang digunakan adalah seperti hardly, barely, scarcely, and only. Contohnya, there is hardly food in the refrigerator. Hampir tidak ada makanan di kulkas. Kalau hampir tidak ada, ya berarti masih ada, tapi jumlahnya sedikit, kan gitu ya. Hampir tidak ada, tapi jumlahnya sedikit, tapi masih ada. Ya. Kalau almost never, seperti rarely, seldom. Ya. Contoh, he rarely drive to work. Dia jarang dia jarang berkendari dalam kerja, gitu ya. Kalau dia jarang berkendara, berarti ya pernah kan gitu ya, walaupun hanya sekali atau 2 kali, tapi ya jarang lah gitu ya. Oke, jadi yang pertama almost known, hampir tidak ada, walaupun tidak ada tapi masih ada, jumlahnya sedikit. Ini hampir tidak pernah, walaupun tidak pernah ya, tapi pernah lah sekali-sekali gitu ya. For example, Page 49. Example from the paper and computer TOEFL tests. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. oke, What does the man imply? I had barely enough money. Oke. Ini juga kita harus hati-hati. Kadang soal-soal seperti ini juga tricky, ya. Kadang juga suka menjebak nih ya. Nah, jadi kita juga harus hati-hati dalam mendengarkannya. Kadang percakapan yang disampaikan oleh orang pertama itu membantu kita untuk memahami maksud dari orang kedua. Nah, di sini katanya, were you able to pay the electric bill? Ya, I had barely enough money. What does the man imply? Apa yang diimplisitkan oleh man ini? Apakah kamu bisa membayar tagihan listrik? Katanya. I had barely enough money. Saya hampir saja tidak punya cukup uang, katanya. Hampir saja uang saya tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk apa? Untuk membayar ini. Kalau hampir tidak cukup, tapi cukup kan? Nah, berarti uangnya hanya cukup untuk membayar ini. Tapi untuk membayar yang lain mungkin tidak bisa, gitu ya. Ya, hampir uang saya tidak cukup. Kamu bisa nggak bayar tagihan listrik ini, katanya. Oh, hampir saja uang saya nggak cukup. Hampir saja, berarti kan hampir. Tapi bisa membayar tagihan listrik, tapi untuk yang lain tidak ada. Nah, kira-kira uangnya masih ada nggak ya?
Ya tidak, gitu kan. Maka kalau pilihan A, he had plenty of money, dia punya banyak uang, ya bukan. Kalau yang B, he did not have enough money for the bill. Tadi punya ya, uangnya cukup, ya. Kalau yang D, he was unable to pay, dia tidak bisa membayar. Bisa ya, dia bisa membayar. Maka jawabannya adalah yang C, he paid the bill but has no money left. Dia bayar tagihannya, tapi uangnya tidak ada. Tidak tersisa gitu ya. Oke. Nah, strategi yang 10 ini harusnya 10 ya. Strategi yang 10 yaitu adalah listen for negative with comparative. Mendengarkan ungkapan negatif untuk komparatif. Dan ini juga sering nih muncul di part A. Ya, ini juga sering muncul di part A, yaitu berupa komparatif. Nah, the following chart outlines comparison that you should be careful when they use in negative. Nah, komparatif itu biasanya ada kata more atau diakhiri oleh er. Ya. Nah, kalau kata comparative more ini muncul, maka jawabannya itu harus berupa superlatif. Nah, ini artinya sangat ya. Contoh nih ya. No one is more beautiful than she is. Tidak ada yang lebih cantik dari dia. Kalau tidak ada yang lebih cantik, ya berarti dia yang paling cantik, kan gitu ya. Itu pemahamannya. No one is more beautiful than she is. Kalau tidak ada yang lebih cantik, berarti dia yang paling cantik. Tuh ya. Terus, kalau ada lagi kata ini, he couldn't be happier. Ya, kalau ada kata-kata couldn't seperti ini, he couldn't be happier, maka couldn't ini maknanya adalah yang sangat artinya ya. Berarti dia sangat senang sekali. Itu artinya. Berarti he is extremely happy. Ya, jadi kalau ada kata couldn't be, itu artinya bukan tidak ya, tapi artinya itu sangat. Ya, for example. Page 51. Example from the paper and computer TOEFL tests. What do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? Oke. Jadi katanya, what do you think about the new students in math class? Bagaimana menurut Anda mengenai mahasiswa baru di kelas matematika? Dia bilang, no one is more intelligent than she is. Tidak ada yang lebih pintar dari dia. Kalau tidak ada yang lebih pintar dari dia, berarti dia yang paling pintar. Maka jawabannya mana? Yang A berarti she is not very smart, berarti bukan. He is smarter, bukan. Other students sudah bukan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah ini. She is the smartest student. Berarti kalau tidak ada yang lebih pintar, berarti dia yang paling pintar kan itu. Oke, everyone. Sampai situ dulu untuk video di part 1 listening ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Thank you everyone. I'll see you around.